Kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan saya masih ingat ketika saya masih anak-anak, dulu kalau malam Paskah kami sampai tidur, karena biasa mulai jam 10 dan itu pasti akan kelar di atas jam 12. Tapi sebetulnya malam hari ini benar seperti yang sering dikatakan, inilah malam Vigili Paskah. Vigili berarti malam di mana kita menantikan peristiwa yang kita sebut. Jadi Vigili Paskah berarti kita menantikan kebangkitan Kristus. Dan saat kita menantikan kebangkitan Kristus, kita berdoa dan merenungkan rencana keselamatan Tuhan. Maka malam hari ini bacaan-bacaan cukup panjang. Kalau kita pilih cuma 3 dari 7, kita pilih 3 saja, tapi cukup panjang. Pasti kita merasanya seperti biasa. Karena memang bacaan-bacaan pertama itu bukan bacaan seperti dalam bacaan ibadah sabda atau dalam misa seperti biasa, tapi adalah bacaan yang disiapkan dalam rangka Vigili untuk berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan kita Yesus. Maka kalau dari antara kita ada yang menggantung, ya tidak apa-apa. Memang hakikat dari Vigili itu adalah kita berjaga-jaga. Nah, nanti sesudah ketika kita menyanyikan lagu kemuliaan tadi sebelum epistola, nah saat itulah kita sudah mulai mengadu lagi. Bukan sekedar menjaga-jaga, kalau kita sudah mendekat, memasuki kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini sebenarnya tidak lain adalah mau mengungkapkan tentang kisah keselamatan. Bagaimana alam menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Kemudian tadi dalam bacaan yang kedua dari kitab Keluaran, bagaimana Allah setelah dia memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, ternyata bangsa pilihan itu mengalami pembuangan, mengalami penindasan oleh orang-orang Mesir. Maka Allah membebaskan, Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Mesir. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh tentara Firaun, Allah menyatakan kuasa dan menyelamatkan mereka. Lalu kemudian dalam bacaan ketiga dan kita Nabi Yeskiel, sebenarnya mau mengungkapkan tentang bagaimana janji pembaharuan hati oleh Nabi Yeskiel. Kemudian kita mendengarkan sebelum kita dan sesudah kita mendengarkan epistola surat Rasul Paulus kepada umat Yunani. Bapak Ibu yang terkasih, umat Israel mengalami begitu banyak persoalan, termasuk dibuang, termasuk dijajah. Nah, kita juga sebagai umat yang sedang bersiar di bumi ini sekarang ini, kita juga mengalami realitas kehidupan yang tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita mengalami perjuangan ekonomi, berjuang dalam membangun kehidupan ekonomi, pas-pasan atau bahkan kekurangan. Ada saat-saat di mana pekerjaan kita tidak menentu, usaha kita tidak menentu, atau bahkan ada yang sampai sekarang belum punya pekerjaan. Pendidikan anak-anak kita mungkin terbatas.
Dan ada begitu banyak pergumulan batin, tapi juga pergumulan bersama, pergumulan sosial. Namun malam hari ini Tuhan memberikan kita pengharapan besar bahwa Tuhan Dia sanggup menciptakan ulang hidup kita. Dia telah bangkit, memberikan harapan kepada kita, dan tentu kita berharap bahwa malam hari ini bukan sekedar kita mengenang, atau malam ini bukan hanya kita merayakan kebangkitan Kristus, tapi kita berharap kita juga mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, mengambil bagian di dalam keselamatan hidup baru bersama dengan Kristus. Dengan cara apa? Kita bangkit dari keputusasaan. Jangan kita menyerah kalau hidup kita selesai. Karena Tuhan pasti akan sanggup membuka jalan kepada kita. Bersihkan hati kita dari hati yang lama. Tinggalkan kebiasaan yang buruk dan mari kita mulai hidup baru di dalam Tuhan. Kita menjaga harapan. Seperti wanita-wanita dalam Injil tadi, ketika mereka datang ke kubur, mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita juga harus sama seperti mereka tetap berjalan, walaupun kita belum tahu apa yang akan ditemukan, karena Tuhan sudah lebih dahulu ada di depan kita. Tuhan sudah berjalan dalam hidup kita. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, mari kita kembali lagi aktif di dalam 5 pilar gereja. Sederhananya dalam doa, dalam persekutuan hidup bersama, dalam mewartakan, dalam melayani dan menjadi saksi. Tidak semua orang punya kesempatan berdiri di ibadah, tapi kita semua bisa mewartakan. Mungkin lewat jari-jari kita mewartakan, kita menciptakan renungan-renungan, tulisan-tulisan yang inspiratif, bukan yang sekedar saling membalas dengan cacian, tapi kata-kata atau kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat dan harapan, sukacita. Semua kita adalah misionaris. Saya memang adalah misionaris satu sisi, tapi kita semua adalah misionaris, adalah utusan Allah. Dan bagaimana kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, kita kembali lagi menghidupkan kembali hidup doa kita, ekaristi kita, pelayanan kita. Jangan kita hanya menjadikan komisi KTP, tapi juga dalam kehidupan kita. Bersama dengan Kristus yang mati malam hari ini, kita juga diajak bangkit dari kelemahan, dari dosa-dosa, dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, termasuk dari keputusasaan dan dari kehidupan lama kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jalani hidup baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh syukur, penuh sukacita. Tuhan yang membebaskan Israel dan membangkitkan Yesus dari kematian, Dia juga sanggup untuk membaharui kita semua yang ada di sini malam hari ini. Tuhan memberkati.